warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sehat RSUD Banyumas, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dari dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia, ini adalah merupakan momentum penting untuk meningkatkan pendidikan, kesadaran, serta informasi dalam menurunkan angka kematian karena kanker. Nah, kesehatan adalah hal yang sangat penting, jadi kita itu harus melakukan deteksi dini secepat mungkin bila ada keluhan. Nah, berkaitan dengan itu, di sini kita diskusi akan membahas tuntas tentang screening dan deteksi dini penyakit paru. Bersama kami di sini sudah hadir Dr. Joko Susilo, spesialis pulmonologi, konsultan onkologi torak, magister hukum. Nah, tentunya beliau di sini selain ahli di bidang kesehatan, beliau juga ahli di bidang hukum. Ya, gimana dokter? Ya, selamat siang, Mbak. Ya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Menurut Dokter Joko, layanan onkologi torak ini kan sudah berjalan berapa bulan ya, Dok? Ya, jadi sebenarnya begini. Kenapa kok kita mengadakan bobokan hari ini? Ya, Dok. Jadi sebenarnya saya mulai bergabung di sini sudah kira-kira 6 bulan. Alhamdulillah ya, Dok ya. Jadi kok kecenderungannya itu pasien makin banyak gitu. Usia muda, apalagi usia tua, laki-laki, perokok, tidak perokok, dan mulai juga yang perempuan. Iya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang screening dan deteksi dini di bidang kanker paru. Oke. Jadi kenapa kok kita membahas hal ini? Jadi begini, selama ini di Indonesia itu angka kejadian kanker itu sebenarnya nomor 1 itu kanker payudara. Nomor 2-nya kanker leher rahim, yang ketiganya kanker paru. Tetapi ternyata dari data yang ada, angka kematian itu justru nomor 1-nya di tumor paru. Oh gitu ya. Tahu kanker paru, disebut kanker kalau itu karena tumor ganas. Nah, tumor itu maksudnya benjolan, Saya sebagai ahli onkologi torak itu meliputi tumor paru, tumor rongga dada, dan dinding dada, gitu. Jadi kenapa kok kita berkonsentrasi tentang kanker paru? Karena angka pasien yang berobat itu makin hari makin naik. Oh gitu ya, Dok ya. Iya, fenomenanya ya, Dok ya. Ya. Nah, sebenarnya kanker paru sendiri itu artinya apa, Dok? Biar mungkin sahabat sehat mungkin penasaran. Sebenarnya kanker paru itu apa sih yang dimaksud sebenarnya? Ya, jadi kanker sendiri definisinya tumor ganas, Tumor sendiri definisinya benjolan, Jadi kalau kanker paru ya tumor ganas yang tumbuh berasal dari sel-sel bronkus atau saluran napas yang disebut dengan karsinoma bronkus. Nah, gitu, Mbak. Jadi biasanya kita akan menangkap atau curiga dengan kanker paru itu misalnya dia masuk faktor risiko, kemudian ada golongan tertentu yang nanti itu sebaiknya melakukan screening, atau kalau dia sudah ada gejala ya kita kerjakan dengan deteksi dini, gitu Mbak. Oke. Ya. Terus untuk pembagian kanker paru nih dibedakan berdasarkan apanya, Dok? Untuk misalkan apakah keluhannya atau dari penyebab selnya sendiri? Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, kalau zaman dulu itu begitu laki-laki usia tua perokok, itu kita harus curiga kalau dia batuk darah nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi akhir-akhir ini sudah berubah stigma seperti itu. Misalnya ada orang yang batuk kronis lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, kemudian ada batuk darah, nyeri dada, sesak napas, kemudian leher terasa bengkak gitu ya, atau malah ada benjolan di leher, terus diikuti suara serak, berat badan makin turun gitu, kita curiga, harus mulai curiga bahwa mungkin saja pasien ini ada arah berpikirnya ke arah kanker paru. Terus pembagiannya kalau onkologi torak ya 2 ya.
tumor paru dan tumor organ-organ di rongga torak. Lah, tumor paru sendiri dibagi menjadi tumor sel kecil dan subtumor bukan sel kecil gitu, Mbak. Gitu. Oke. Terus sebenarnya untuk faktor resiko dari pasien-pasien dengan kanker paru sendiri itu apa aja, Dok, yang bisa menyebabkan seseorang itu punya resiko untuk terjadinya kanker paru? Oh ya, jadi sebenarnya faktor resiko dari kanker paru itu dibagi dua, ya. Satu yang bisa diubah dan satu lagi tidak bisa diubah, ya. Misalnya yang tidak bisa diubah itu ya, misalnya umur, terus jenis kelamin itu tidak bisa diubah, atau ras misalnya ya, keturunan ya, genetik. Tetapi ada faktor-faktor yang bisa diubah, misalnya merokok. Seseorang bisa saja tadinya merokok menjadi tidak merokok, atau dari awal memang tidak merokok, ya. Terus pajanan partikel beracun ya, namanya gas radioaktif, misalnya radon. Radon ini sebenarnya di dunia itu banyak, tapi kan kita sulit ya untuk mendeteksi itu. Tapi yang gampang ya itu, misalnya asbes ya. Asbes itu juga sama. Itu sebenarnya faktor itu bisa diubah. Kalau seseorang kemudian hari sering terkena asbes, kita harus berpikir bisa jadi nanti suatu saat dia terkena tumor paru, okay? Nah itu aja. Yang lain-lain masih banyak, tetapi sifatnya pasti polutif gitu ya. Dari polutan itu sendiri ya, Dok ya. Oke. Terus berdasarkan apa nih seseorang itu dinyatakan bahwa pendekatan diagnosisnya itu dengan pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan? Jadi sebelum masuk ke situ ya, jadi gini, akhir-akhir ini itu banyak pasien-pasien yang kemudian datang ke tempat kita di Polionco itu dalam fase tanda kutip itu sudah terlambat ya, masuk stage 4 ya. Sebenarnya itu bisa sebenarnya kalau dari awal pasien ini berobat, dokternya sudah aware dari awal ya. Misalnya begini, ada pasien yang tiba-tiba serak ya, pita suara lumpuh gitu ya, atau suaranya sampai hilang, itu bisa jadi juga petanda gitu. Tapi kan kadang-kadang ke dokter-dokter sebelumnya dulu gitu ya, itu bisa memperpanjang kemudian masuk ke stage tinggi gitu ya. Atau di rongga dada itu atau di parunya itu ada yang namanya tanda-tanda di bagian rongga dada ya, dinding dada, misalnya warna kemerahan, terus bengkak, terus gitu, terus bunyi, suaranya juga sama nanti napasnya. Berarti dari luarnya itu sudah agak terlihat juga ya? Iya, sebenarnya kalau jeli ya. Atau gini, ada orang yang sakit kepala terus menerus gitu nggak sembuh-sembuh, atau nyeri pinggang atau punggung yang tidak sembuh-sembuh ya. Atau tiba-tiba pasien itu kebas atau lumpuh gitu. Nah, biasanya kan mereka berobat ke fasilitas kesehatan sebelumnya ya. Iya, Dok. Kalau dia dokter paru pasti dia tahu di foto bagian dadanya. Tapi kalau bagian yang lain kan belum tentu, maksud saya gitu ya. Gitu ya. Tetapi kemudian setelah begitu kita harus mengusulkan nih, misalnya foto toraks ya, foto paru kalau gampangnya, foto rongsen lah kalau orang awam menyebut ya. Terus nanti kalau curiga ya sudah dilakukan CT scan namanya, ya. CT scan. Kalau itu mengerucut lagi, oh ini kecurigaannya ke arah tumor, ya sudah kita lakukan bronkoskopi boleh, biopsi boleh gitu ya. Biopsi yang nanti paling tepatnya bawa ke lab berarti ya, gitu, Dok. Oke. gitu sementara. Nah, bagaimana nih menurut Dokter Joko, bagaimana cara melakukan screening kanker paru sendiri? Kapan sahabat sehat itu mengunjungi Vaskes agar bisa melakukan screening dan deteksi dini ini, Dok? Ya, jadi gini. Jadi ada yang disebut faktor resiko ya, dibagi dua, ada kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A misalnya sebenarnya dia tidak bergejala, tetapi usianya sudah lebih dari 45 tahun, kemudian dia ada riwayat merokok gitu ya. Terus misalnya dia bekerja di asbes tadi itu. Terus kemudian yang seterusnya kelompok B, tidak bergejala juga, usianya baru di atas 40 tahun, tetapi ada riwayat kanker di keluarganya. Sebaiknya dari kedua golongan ini disarankan untuk pemeriksaan namanya
low dose CT scan gitu. Low dose CT scan. Nggih, itu nanti yang tahu orang radiologi, tetapi biasanya didahului dengan pemeriksaan fototorak dulu untuk Gitu ya? nggih, nanti diarahkan ke situ aja. Nanti kan hasilnya kelihatan tuh. Misalnya oh ternyata ditemukan nodul gitu. Bunderan nanti tuh. Bunderan. Ya, sebaiknya dilakukan prosedur kanker paru aja diagnostiknya. Kemudian bentukan yang lain misalnya gambaran TB, ya sudah ke dokter paru yang biasa. Gitu. Atau tidak ada nodul tetapi risikonya tetap faktornya, ya sudah nanti 2 tahun lagi dilakukan tindakan seperti itu lagi gitu. Screening ulang gitu. Oke. Nah, terus kata-kata screening dan deteksi dini itu sebenarnya berbedanya hanya begini. Kalau kemudian faktor risiko yang sudah ada, itu namanya tetapi belum bergejala, misalnya batuk apa sembarang macam, itu masuklah dalam kata-kata namanya deteksi dini. Deteksi ya. dini. Nggih, tapi kalau sudah masuk gejalanya berarti masuk dalam screening namanya gitu. Oke. Nah, semua ini terjadi karena begini. Karena kita nggak menyalahkan ya, layanan di Indonesia, terutama kesehatan, itu kadang-kadang dalam tanda kutip itu sering terlambat gitu ya. Iya, Dok. Nah, ini yang menyebabkan diagnosis kanker paru kadang-kadang sudah sampai ke stadium agak tinggi gitu ya. Rata-rata sudah masuk ke 4 gitu, Mbak. Iya gitu ya, Dok. Mungkin terkait dengan ini ya, Dok, mungkin banyak sahabat sehat yang mengesampingkan batuk ya, dikiranya batuk biasa, dikiranya mungkin alergi debu atau apa, ternyata itu sudah mulai masuk gejala awal ya, Dok ya. Nah, berarti harapannya nanti sahabat sehat ini lebih perhatian lagi ya, Dok ya, terhadap gejala batuk. Kok mungkin bila diobatin nggak sembuh-sembuh, atau mungkin batuknya kok sudah berubah suaranya, atau mungkin suara nafasnya berubah, berarti sudah mulai gejala awal yang wajib datang ke vaskes ya, Dok ya. Iya, tentu saja tadi jika faktor resiko sudah ada ya, kelompok A atau kelompok B tadi. Yang jadi masalah adalah kalau kanker paru pada derajat klinis awal itu gejalanya nggak khas. Banyak yang tersamarkan ya, Dok. Jadi yang menyebabkan keterlambatan diagnosis gitu. Makanya sekarang sudah timbul namanya low dose CT scan. Low dose CT scan. Untuk deteksi dini ataupun screening gitu. Jadi lebih gampang. Iya, betul, Dok. Gejalanya pokoknya begitu. Begitu dia masuk kelompok A atau kelompok B, sebaiknya cepat-cepat untuk minta diperiksa lebih lanjut gitu. Oke, ya, terima kasih. Berarti sebenarnya kanker paru itu bisa dilakukan deteksi dini sedini mungkin ya, Dok ya, biar tidak sampai berlanjut ke stadium lanjut, karena kebanyakan yang datang ke RSUD Banyumas itu sudah stadium lanjut dan metastase ya, Dok ya. Kadang-kadang begitu sampai metastase ke otak atau ke hati atau ke tulang belakang biasanya. Oke. Nah, berarti dengan screening dan deteksi ini harapannya gimana, Dok? Bagaimana biar sahabat sehat itu lebih semangat lagi nih untuk melakukan apa ya, seandainya terjadi gangguan kesehatan, terutama dalam ke arah yang pernafasan itu, biar lebih dini lagi, Dok? Jadi karena faktor utamanya adalah merokok, jadi sebaiknya untuk yang sudah merokok diupayakan untuk berhenti merokok. Kemudian untuk generasi-generasi muda yang berusaha untuk merokok, ya diingat kembali bahwa faktor risiko yang paling besar untuk terjadinya kanker paru adalah merokok gitu. Merokok ya, Dok. Terus kalau memang dia terpaksa bekerja di tempat yang polusi udaranya tinggi, ya sudah, kita ngalahi dengan memakai masker. Terus intinya begini, makanan bergizi seimbang dan olahraga. Sekarang ini kan orang itu makannya kan junk food ya, yang cepat saji, enak makannya, cepat disajikan, kemudian malas untuk berolahraga. Nah itu kadang-kadang kemudian memicu risiko terjadinya tumor paru tadi itu, gitu Mbak. Ya, baik, berarti sahabat sehat, demikian tadi seputar screening dan deteksi dini dari kanker paru sendiri dari Dr. Joko. Mungkin ada closing statement bagaimana nih sebenarnya, apa sih tujuan dari diskusi kita hari ini yang lebih mengena, yang lebih ditangkap oleh sahabat sehat semuanya, Dok? Kepada sahabat sehat Rumah Sakit
RSUD Banyumas, saya ingatkan kembali bahwa semua orang itu berisiko terjadi cancer, ya. Jadi maunya kita aja mau diteruskan menjadi sakit cancer apa enggak gitu ya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada upaya pencegahan kanker paru yang bisa kita kerjakan untuk mencegah jangan sampai kita kena kanker terutama paru. Yang kedua, di Banyumas dan daerah Banyumas, Jawa Tengah Selatan itu hanya di RSUD Banyumas yang ada onkologi torak, ya. Keren sekali ya. Dok. Ya Allah. Jadi apalagi RSUD Banyumas itu kan menjadi bawahnya Dinas Kesehatan Banyumas, ya. Jadi dari jejaring itu sebenarnya kita bisa minta bantuan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain. Sekiranya ada pasien-pasien yang masuk dalam kelompok risiko tadi itu, untuk kalau sudah diobati nggak sembuh-sembuh, ya sebaiknya dirujuk ke RSUD Banyumas untuk dilakukan tindak lanjut yang lebih bagus, gitu ya. Terus yang ketiga, bahwa pengobatan di RSUD Banyumas terutama cancer itu sudah lengkap, ya, sudah bisa semuanya. Terutama cancer paru itu alat-alatnya sudah lengkap, tenaganya sudah mumpuni, dan obatnya tersedia dengan lengkap. Sehingga kami harapkan semua pasien yang memang penasaran apakah saya terkena cancer terutama paru, silahkan datang ke RSUD Banyumas. Demikian, terima kasih. Oke Dok, berarti untuk pasien-pasien kanker paru yang sudah Dokter Joko tangani sudah bisa di kemoterapi di Banyumas kan ya Dok? Sudah lengkap, obatnya sudah lengkap, tersedia yang diinfus atau yang diminum langsung bentuk tablet tergantung dari pemeriksaan mutasi itu. Di RSUD Banyumas juga sudah bisa lengkap semuanya. Baik, gitu. Alhamdulillah ya Dok, tinggal semoga pelayanan onkologi toraknya semakin maju, pasien terus puaskan dan sembuh paripurna ya Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Joko sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi ilmu dalam acara Dobokan Putri Domas kali ini. Closing statement sangat bagus, harapannya jejaring dengan puskesmas. Bila ada pasien-pasien atau sahabat sehat yang sudah melakukan pemeriksaan kok tidak sembuh-sembuh, bisa langsung dirujuk ke RSUD Banyumas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya tidak sampai terjadi ke arah kanker yang stadium lanjut. Kalau boleh saya pantun ya Dok ya, nafas adalah titipan Tuhan, harus dijaga dengan syukur dan iman. Saat tubuh memberi isyarat pelan, deteksi dini kanker paru adalah bentuk ikhtiar dan harapan. Terima kasih sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada. Demikian Dobokan Putri Domas pada hari ini yang telah diisi oleh pakar yang sangat mumpuni di bidangnya. Untuk acara-acara lain atau materi lain silahkan ikuti terus channel RSUD Banyumas Dobokan Putri Domas yang tentunya akan diisi dengan materi yang berbeda juga oleh pemateri yang berbeda. Jangan lupa kalau ingin memberikan usulan tentang materi Dobokan Putri Domas dengan judul yang berbeda silahkan isi kolom chat, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.